Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye. Hai adik-adik, berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu GKE Immanuel Barang Toko. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Pastinya siap ya. Kita mulai ibadah kita. Adik-adik, kita memulai ibadah sekolah minggu kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, 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 Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Adik-adik, mari berdiri yuk. Kita mau yel-yel biar tambah semangat. Kakak-kakak siap? Siap. Mari kita mulai yel-yelnya. Sukacita, sukacita. Mari kita angkat pujian dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku
Yesus, terima kasih buat kasih, penyertaan, dan berkat-berkat Tuhan kepada kami sepanjang hari yang telah kami lewati. Terlebih lagi Tuhan, di hari ini kami bisa beribadah sekolah minggu bersama adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Dan Engkau pun memberkati adik-adik bersama mama, papa, dan seisi rumah mereka, sehingga mereka boleh mengikuti ibadah kami dengan baik. Dan mereka boleh menaikkan pujian mereka dengan penuh sukacita. Terlebih lagi saat mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh mendengarkan dengan baik, sehingga melalui firman-Mu mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami kepadamu yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita memiliki anggota tubuh dan itu semua kita gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Adik-adik, kembali kita angkat pujian Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah,
bersama keluarga. Adik-adik, saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu mengasihi dan memberkati hidup kami. Dan saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita telah merayakan hari Pentakosta. Pentakosta itu apa ya? Ya, hari pencurahan Roh Kudus atau hari yang ke-50. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Adik-adik, kita dalam cerita Alkitab minggu ini tentang dua orang saudara laki-laki. Ceritanya seperti apa ya? Mari kita saksikan video berikut ini. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Cerita ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Ada seorang petani yang kaya. Ia memiliki dua orang anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Pada suatu hari, si bungsu meminta warisannya kepada ayahnya. Lalu ia pergi jauh dan berfoya-foya menghabiskan uang warisannya. Setelah semua uangnya habis, ia mulai kelaparan, sehingga ia terpaksa mengisi perutnya dengan makanan babi. Lalu ia teringat ayahnya, sehingga ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Ia merasa bersalah, sehingga ia ingin menjadi orang upahan ayahnya. Saat melihat si bungsu datang, sang ayah yang rindu itu lari menyambut dan memeluk mencium si bungsu. Saat si sulung kembali dari ladang, ia mendengar suara musik dan tarian dari dalam. Ia memanggil seorang pelayan dan bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" Sang pelayan menjawab, "Adik tuan telah kembali ke rumah dan ayahmu telah mengadakan pesta penyambutan yang meriah karena adikmu telah kembali dengan selamat." Maka si sulung menjadi kesal dan marah. Ia tidak mau masuk ke dalam rumah, tetapi ayah keluar dan memanggilnya. "Anakku," si sulung yang marah itu berkata, "Aku telah bertahun-tahun bekerja keras untuk ayah dan menuruti semua perintah ayah. Tetapi ayah belum pernah sekalipun mengadakan pesta untukku. Tetapi kenapa adik kembali dari menghamburkan uang dan berfoya-foya, ayah malah menyambut dan mengadakan pesta untuknya? Aku tidak mengerti, ayah." Lalu ayah menjawab, "Anakku, engkau selalu bersamaku dan semua milikku adalah milikmu. Tapi kita patut bersyukur dan bergembira karena adikmu yang hilang telah kembali." Adik-adik, si bungsu adalah anak yang egois dan tamak, sedangkan si sulung adalah anak yang iri hati dan cemburu. Tetapi ayah tetap menyayangi keduanya. Seperti Tuhan yang selalu mengasihi kita, menunggu kita menyadari kesalahan dan memperbaiki kesalahan kita, dan mengampuni kita dengan tulus. Sampai jumpa di cerita sekolah minggu berikutnya. Adik-adik, dari video yang kita tonton tadi kita bisa melihat ada dua saudara laki-laki. Yang pertama disebut si sulung dan yang kedua si bungsu. Si sulung dan si bungsu ini mempunyai sifat yang berbeda. Nah, si bungsu dia meminta haknya kepada ayahnya berupa harta. Kemudian dia pergi meninggalkan rumah adik-adik. Dia menjual hartanya. Kemudian dia menghambur-hamburkan uangnya. Dia berfoya-foya adik-adik. Sampai suatu ketika habislah hartanya, habislah uangnya. Bahkan membeli makan aja dia tidak bisa. Dia meminta belas kasihan dari orang lain. Adik-adik, karena dia sudah merasa kelaparan, dia sudah merasa tidak punya apa-apa,
Datanglah dia kepada ayahnya. Nah, apakah ayahnya mau menerima dia? Ternyata adik-adik, ayahnya tetap sayang kepada si bungsu, tetap mengasihi si bungsu, menyambut si bungsu, kemudian memeluknya, tetap mengasihi si bungsu, walaupun si bungsu sudah melakukan kesalahan. Nah, adik-adik, si bungsu mengakui kesalahannya dan datang kepada ayahnya. Ayahnya tetap bersuka cita, menyambut anaknya, tidak mendendam, dan tidak sakit hati kepada anaknya. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita bisa belajar supaya kita semua adik-adik menjadi anak yang baik, menjadi anak-anak yang sayang kepada orang tua, membeli sesuatu yang menjadi kebutuhan, tidak menghambur-hamburkan uang, dan bisa berhemat dengan menabung. Adik-adik, tetap sayangi orang tua kalian ya. Hormatilah mereka karena papa dan mama sudah bekerja, berjerih lelah, dan tetaplah senantiasa mengasihi orang tua kalian. Adik-adik, akuilah kesalahanmu ketika kita melakukan kesalahan dan mohonlah pengampunan dari Tuhan, serta berusahalah untuk tidak mengulangi kesalahanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa, sampaikan doa sapaan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang senantiasa mengasihi juga menyertai hidup kami. Kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta, majelis, guru-guru sekolah minggu. Mari kiranya Tuhan Engkau senantiasa menyertai dalam setiap pelayanan yang dilakukan, dan banyak jiwa-jiwa yang senantiasa taat dan semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak yang menghadapi ulangan dan yang sudah menghadapi ujian. Engkau senantiasa mengasihi, memberkati, memberikan kepintaran, kecerdasan. Mampukan anak-anak kami menjadi anak-anak yang senantiasa melakukan kebaikan dalam hidupnya, menjadi seorang siswa yang baik, menjadi seorang anak yang baik. Tuhan Yesus, Engkau pun memberkati teman-teman, anak-anak yang saat ini mengalami sakit. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kesembuhan, dan Engkau juga memberkati kami setiap orang tua dalam mengasuh, mendidik, dan mengarahkan anak-anak untuk senantiasa menjadi anak-anak kebanggaan bagi keluarga, juga bagi bangsa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah, baik bencana alam ataupun tanah longsor, banjir, dan yang lainnya. Mari kiranya Tuhan Engkau menguatkan mereka, kuatkan mereka, sehatkan tubuhnya, sehingga mereka boleh menghadapi semua pencobaan ini dengan senantiasa mengandalkan Engkau, dan mereka pun mendapatkan pertolongan melalui orang-orang yang peduli. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Pak RT. Tuhan Engkau mengasihi, memberikan kebijaksanaan, sehingga dalam memimpin mereka senantiasa takut kepada Tuhan dan hanya melakukan yang baik, sehingga damai, sejahtera, sukacita dirasakan oleh semua masyarakat. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, terima kasih karena sudah mengirimkan video ayat hafalan minggu lalu. Dan ini dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19.
Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 4 pasal 4 ayat 19. ayat 19. Kita mengasihi Kita mengasihi karena Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita Mengasihi karena karena Allah Allah lebih dahulu lebih dahulu mengasihi mengasihi kita. Amin. 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 4 pasal 4 ayat ayat 19. 19. Kita mengasihi Kita mengasihi karena Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. mengasihi kita. Amin. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 4 pasal 4 ayat ayat 19. 19. Kita Kita mengasihi mengasihi karena karena Allah Allah lebih lebih dahulu dahulu mengasihi mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes Yohanes 4 4 ayat ayat 19. 19. Kita mengasihi Kita mengasihi karena Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Dan ini dia ayat hafalan untuk minggu ini. Ya adik-adik, kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun di bulan Mei. Ada adik kita Judika Yubilate dan Ina Mapasa. Kakak berharap semoga selalu panjang umur, sehat selalu, dan pastinya selalu rajin sekolah minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membawakan persembahan kita, namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami akan membawakan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini berguna bagi pelayanan gereja kami. Tuhan Yesus berkati juga pekerjaan orang tua kami. Kiranya selalu dilindungi dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, sambil persembahan kita kumpulkan, Kita angkat pujian. Aku bawa dan berikan.
Adik-adik, mari kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu ya Tuhan yang kami sudah lewati ya Tuhan. Kami sudah beribadah, kiranya memberkati juga ya Tuhan kegiatan kami selanjutnya. Semoga bisa kami lakukan dengan baik ya Tuhan. Bapa yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan dengan segala firman yang Kau telah kami dengarkan juga ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Inilah doa kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik di rumah jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu cuci tangan yang bersih, saat keluar memakai masker dan selalu jaga jarak. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!